Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Febrianti dari kelas SIA dengan NIM 23025050108. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga saya bisa mempresentasikan tugas saya. Kemudian salat serta salam tak lupa pula saya kirimkan kepada junjungan kita Muhammad SAW. Baiklah, saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya mengenai tentang sistem operasi dalam Open Solaris. Baiklah, yang pertama, sistem operasi sering ditujukan kepada semua software yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi software terinstal. Dalam ilmu komputer, sistem operasi atas dalam bahasa Inggris Operating System atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dari dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program, pengolah kota dan browser web. Kemudian secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan, sedangkan software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, sekudi lintas, dan antar muka user. Kemudian selanjutnya yakni mengenal Solaris. Jadi Solaris adalah versi lain dari Unix dengan pengembangan titur pada sistem administrator dan paket-paket yang menyertainya, serta beberapa paket software default Sun Microsystems di dalamnya. Yang membuat Solaris berbeda dengan versi-versi Unix lainnya adalah hanya terletak pada interface GUI saja. Linux dikenal mempunyai interface GUI, GNOME atau KDE, sedangkan Solaris memiliki GUI interface yang disebut dengan CDE. Namun demikian, mulai dari versi G ke atas, Solaris menggunakan GNOME sebagai interface GUI standar, tetapi masih mempertahankan CDE. Seperti halnya di Linux, Solaris pun dapat berfungsi secara simultan baik di server maupun sebagai workstation. Tidak ada perbedaan antara Solaris sebagai server dan Solaris sebagai workstation. Semuanya menggunakan media kit Solaris yang sama. Kemudian, yakni spesifikasi hardware. Komponen perangkat keras merupakan komponen fisik yang menyusun komputer seperti CPU atau Central Processing Unit, kemudian Random Access Memory atau RAM, dan disk. 4 komponen utama perangkat keras ini yaitu yang pertama RAM, kemudian CPU, dan device input, dan hard disk atau media penyimpanan yang lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan saya akan membaca apa itu yang dimaksud dengan RAM, CPU, input output, dan hard disk. Baik, yang pertama yakni RAM. RAM merupakan memori utama sebagai komputer. Suatu pernyataan sistem memiliki 64 MB. Memori mempunyai arti bahwa RAM yang diinstal pada komputer secara fisik adalah keping memori dengan ukuran total 64 MB.
Member ini digunakan sebagai tempat untuk memproses program, di mana perangkat lunak sebuah program aplikasi dan data harus di-load ke memori dulu sebelum operating system dan memprosesnya. Yang kedua yakni CPU adalah komputer yang melakukan eksekusi instruksi yang diterima dari RAM. Instruksi ini disimpan dalam bentuk kode binary pada hard disk. Yang ketiga yaitu input-output, merupakan komponen dalam komputer yang berkomunikasi dengan perkakas luar. Perkakas luar ini terdiri dari perkakas input dan perkakas output. Device aid membaca informasi dari input device seperti keyboard atau mouse ke dalam device, atau informasi ke dalam output device seperti monitoring printer atau tape drive. Kemudian yang terakhir yakni hard disk adalah device penyimpanan magnetik yang berfungsi untuk menyimpan file directory atau software program. Kemudian selanjutnya spesifikasi software. Di dalam Solaris ada beberapa paket-paket yang belum tersedia secara default pada sistem operasi Open Solaris. Berikut ini adalah aplikasi yang bisa berjalan pada Open Solaris beserta langkah-langkah atau proses instalasi paket-paket diantaranya. Yang pertama ada instalasi kode MP3. Instalasi kode MP3 untuk mendapatkan untuk dapat memutar file MP3, kita dapat menggunakan kode gratis dari Flunder yang dapat diunduh dari www.flunder.com. Kemudian ada instalasi FlashPaint plugin dan instalasi OpenOffice. Selanjutnya yakni penginstalan Solaris. Penginstalan Open Solaris ini sangatlah mudah karena sudah ada panduan ketika instalasi. Berikut contohnya. Yang pertama, masukkan DVD ke dalam drive, kemudian booting komputer akan terlihat screen di bawah ini. Kemudian jika menginstal melalui jalur normal, monitor tersambung ke Gigabit adapter, pilih opsi Solaris jika Anda melakukan instalasi tanpa monitor. Kemudian yang kedua, pilih tabs instalasi, yakni seperti contoh di bawah ini. Kemudian sebaiknya untuk instalasi dalam teks mode dengan alasan kompatibilitas hardware, lebih cepat, lebih sedikit konsumsi sumber daya. Kemudian yang ketiga, pilih tab instalasi seperti contoh di bawah ini, kemudian ketik 0 untuk bahasa Inggris, kemudian tekan enter. Yang keempat ada yang selanjutnya network connection, yaitu jika mempunyai network yang terdekat Solaris, opsi ini akan muncul. Pilih yes agar Solaris bisa mengakses jaringan komputer. Kemudian yang kelima, selanjutnya DHCP for networker O. Silahkan pilih apakah networker memakai DHCP atau tidak. Kemudian selanjutnya constname for networker O, yakni di Solaris setiap network interface perlu diberikan nama yang juga akan menjadi hostname dari sistem. Jika Anda mempunyai lebih dari satu networker, Anda perlu memiliki alternator yang utama. Kemudian selanjutnya masukkan networking parameter, yakni masukkan networking parameter IP address, subnet mask, support serta default gateway. Kemudian tanyakan parameter ini pada network administrasi Anda. Selanjutnya masukkan netmask seperti contoh di bawah ini. Kemudian masukkan IP address router, kemudian konfirmasi, dan selanjutnya configure security policy
polisi, kemudian konfirmasi. Kemudian kita masukkan IP address DNS server, kemudian konfirmasi dan konfigurasi time zone. Pilih lokasi time zone Anda. Selanjutnya pilih county or region, tentukan data dan time dan konfirmasi. Kemudian tentukan root password. Root adalah nama user yang memiliki hak tertinggi dalam Solaris. Pastikan password root tidak mudah ditebak. Contohnya seperti di bawah screen ini. Kemudian remote serve secara default enable Solaris akan menjalankan service yang berjalan di background seperti VTP, Telnet, Pager, dan lain-lain. Sayangnya tidak semua service kita perlukan. Anda dapat mengaktifkan secara manual. Kemudian kita akan PH F4 untuk manual layout. Kemudian pilih F4 untuk postman flash system dan logout. Kemudian kita masukkan IP address DNS server, kemudian konfirmasi. Selanjutnya kita konfigurasi time zone. Pilih lokasi time zone Anda, continuous. Kemudian pilih anti or navigation, tentukan date time 3. Kemudian PA untuk melogout, pilih F4 atau Custom File System dan logout. Selanjutnya yakni definisikan mount point dan ukurannya. Kemudian summary file system dan disk logout. Dan selanjutnya begin installation. Contohnya seperti screen di bawah ini, dan installation progress, contohnya seperti di bawah ini. Kemudian secara default Solaris menggunakan GUI. Fasilitas GUI memerlukan X server untuk beroperasi. Tersedia Z pilihan untuk X server, silakan pilih yang kita sukai. Kemudian inilah dia contoh halaman login Solaris. Baiklah, mungkin hanya sampai di sini hasil presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.